Ya, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya akan sharing tentang sebuah distro Linux yang cukup populer, yang biasa dipakai pada komputer desktop maupun laptop dengan spek rendah dan komputer yang jadul ya, mungkin 10 tahun lalu. Oke, ini salah satu Linux yang recommended untuk laptop maupun PC yang lama. Oke, kita mulai saja. Inilah tampilan awal daripada Linux Lite. Ini adalah Linux Lite 4.5. Jadi di sini kalau baru di start itu muncul Welcome Linux Lite seperti ini. Di sini ada install update, install driver, set restore point. Kalau mau lihat bisa diklik salah satunya. Kemudian kalau Anda tidak ingin startup ini atau welcome Linux ini muncul, tinggal diklik yang ini bagian bawah ini. Ya, kita close saja. Nah, inilah dia desktopnya. Jadi di sini kalau Anda ingin menginstal, ini kan live CD-nya ya. Kalau ingin menginstal, tinggal klik di sini. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada PC, PC. Kalau diklik itu muncul apa? Ya, ini menampilkan folder daripada Linux ini. Jadi kebetulan saya menggunakan VirtualBox. Jadi di sini akan muncul ya VirtualBox, VBox. Sini kita bisa lihat file sistemnya apa aja ya, kita nggak perlu bahas itu ya, karena tujuan saya ini men-sharing ini untuk bagi yang punya PC lama dan terasa kurang enak gitu atau bosan. Nah, bisa ini sebagai alternatif. Oke, lanjut saja. Kemudian di sini ada user file. Ini sebenarnya shortcut ya untuk ini apa namanya? Untuk menuju ke folder. Nah, di sini ada control panel. Nah, control panel ini tampilannya keren ya, dan saya kira cukup responsif ya. Begitu diklik, tuh langsung muncul. Kemudian di sini ada network. Nah, kalau mungkin punya, kebetulan ini saya di rumah aja, jadi tidak ada network lainnya. Nah, kemudian ada help manual. Dan ada trash, ini recycle bin ya kalau di Windows. Selanjutnya kita lihat di menu. Nah, menunya tampilannya seperti Windows yang lama ya, Windows 98 atau Windows XP ya, seperti ini ya. Di sini ada favorit, recently used, all application. Nah, jadi all application ini menampilkan semua aplikasi yang ada di Linux ini. Kemudian ada My Computer. Nah, ini cuma menampilkan shortcut menuju ke folder yang sesuai, misalnya ke picture. Nah, dia kan picture. Kemudian di sini ada setting. Oke, kita ke setting aja. Di sini menu setting ini juga ada di desktop settingannya, shortcutnya. Oke, kita bahas satu-satu. Misalnya appearance. Nah, ini tentang kayak theme ya.
Jadi kalau diklik ini apa namanya, kalau diklik ya berubah theme-nya seperti ini ya, misalnya ini ya, hitam, high contrast seperti itu. Kalau ini mungkin seperti Windows XP ya, tapi keren ya, keren asli, ini keren nih. Oke, kemudian di sini ada setting tadi, reference, kemudian Bluetooth adapter ya, ini Bluetooth biasa ya. Kalau diklik ini pasti akan mencari Bluetooth yang ada di sekitarnya. Kemudian desktop, nah ini yang ya pasti orang suka ya kalau ganti-ganti desktop, seperti misalnya ganti ini, maka dia akan ya seperti tampilan seperti ini. Bagus ya, bagus. Kemudian kita ganti dengan mobil, misalnya tinggal klik satu kali udah ganti dengan mobil. Ini sepertinya BMW ya, ini adalah BMW ya, ini BMW. Kemudian kita ganti dengan apa, misalnya ya ada buah-buahnya. Keren kan ya, keren pokoknya keren lah ini Underman. Oke, bisa ganti desktop. Kemudian juga bisa ganti icon. Kalau iconnya mau kecil tinggal dikecilin aja. Seperti itu, ini bisa dipilih-pilih. Oke, kemudian setting lainnya itu bisa apa aja. Nah ini disk, jadi kelihatan disk yang ada di komputer yang terpasang sekarang. Sorry, ini saya belum kembalikan itunya ya, settingan appearance-nya. Ini aslinya ya. Oke, kemudian ada setting display. Kita atur displaynya, misalnya di sini kan ada 2 display, yang mana mau ada atur gitu ya. Oh ini satu ya, satu display, misalnya 120 play, gimana jadinya ya, seperti ini. Kalau restore seperti previous, seperti ini ya. Ini 1360 768 ya. Nah seperti itu. Kemudian itu setting, kemudian ada display sudah. File manager setting ini apa? Show folder before file, last active view, last file, local file only. Oke, setting behavior. Nah, behaviornya bisa di setting apakah satu klik atau double klik seperti itu ya. Icon size nya boleh, oke, tinggal coba-coba aja. Kemudian settingan lainnya itu ada apa, firewall, jadi mau mengaktifkan firewall apa tidak. Light desktop, yang ini sudah tadi ya, light desktop sama dengan jadi light desktop ini untuk ini kan ada icon. Jadi kalau mau disable, di sini ada enable. Kalau mau disable di PC misalnya user profile, tinggal di kalau saya nggak mau nampilkan control panel dan di PC, maka dia akan hilang. Kita arrange. Nah kemudian kita setting lagi. Apa tadi kan light desktop. Kalau ini auto login mau disable apa enggak. Nah ini yang tunggu-tunggu di setting ini, yaitu bisakah Linux Lite ini menginstal software lainnya. Jawabannya adalah bisa ya. Jadi misalnya ini, jadi klik install software, maka di sini akan muncul list software yang bisa diinstal. Nah seperti ini. Nah kalau mau install
tinggal dipilih dan diinstal. Misalnya sekarang saya mau menginstal Google Chrome, tinggal pilih, kemudian kita klik install di bawah ini. The following software has been selected: Chrome web browser. Do you want to proceed with installation? Yes. Nah, dia akan mendownload package yang dibutuhkan. Nah, ini 83 mega ya, lumayan akan memakan waktu cukup lama. Kita lanjut dulu ke Linux Sound. Nah, sound ini untuk suara. Jadi ada pada saat login suaranya apa, pada saat logout suaranya apa. Kemudian ada Linux Sources, Light Sources. Ini untuk repository, source repository, dari mana dia akan mengambil sumber-sumbernya. Itu didaftarkan di sini. Ya, ini ada daftarnya. Ini kayak kalau mau download sesuatu atau mengupdate tuh dari mana dia akan mengambil, tuh bisa dilihat di sana. Kemudian ada, oke, di sini cukup banyak ya. Saya tidak akan bahas semuanya, saya akan bahas biar cepat ya. Sistem report ini menampilkan apa yang ada di operating system ini, hardware ini apa saja speknya gitu. Kemudian light widget ini yang menarik karena seperti ini. Kita sambil menunggu selesai ini download ini ya, Google Chrome. Nah, kalau diaktifkan widgetnya itu seperti ini, muncul sistem informasi yang CPU usage, memori total, dan sebagainya. Ya, ini instalasi Chrome sudah selesai. Oke, sebentar kita bahas. Sekarang kita quit ini, kemudian disable ini. Kalau di disable hilang. Oke, kalau enable muncul lagi, kalau disable hilang. Oke, itu untuk widget. Oke, sekarang kita sudah menginstal Google Chrome tadi. Sekarang coba kita lihat di manakah dia ada. Di sini ada. Ada di menu internet. Nah, itu ada notifikasi untuk update. Oke, kita centang aja. Nah, seperti ini, get started, next. Oke, defaultnya aja next, kemudian skip aja, nothing. Nah, misalnya kita hidupkan YouTube, kita buka YouTube, bisakah dia? Harusnya sih bisa ya. Nah, YouTube keluar. Coba bisa menampilkan YouTube ya. Oke, sekarang cukup nih. Oh, salah. Cukup. Oke, selanjutnya misalnya cancel aja nih. Misalnya lagi setting apa lagi? Oke, screensaver. Nah, screensaver ini biasa yang umum dipakai. Nah, bisa dipilih nih, enable dulu screensaver di sini. Kemudian tinggal pilih-pilih. Oke, misalnya mau preview ya seperti itu. Wait for screen. Oke, tinggal di skip aja untuk ya seperti itu. Salah lagi. Nah, itu previewnya dan di close. Oke, selanjutnya itu beberapa tentang apa namanya, tentang menu setting. Sini juga ada daytime. Oke, lanjut lagi sedikit, satu lagi ya, daytime. Nah, ini kita pilih misalnya Asia, karena kita berada di Asia, kita pakai Asia. Nah, gimana? Oh, ini sayangnya ini nggak ada search-nya ya, nggak bisa diketik ini ada. Oke, ini agak, oh ini jeleknya, dia nggak bisa diketik ya.
Asia AS. Oh, nggak bisa, jadi ini harus satu-satu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah setting lah. Terus kemudian menu lainnya, ini ada menu aksesoris. Aksesoris ini bisa ada kalkulator. Oh, kalkulatornya sederhana, 7 kali 9 sama dengan 63. Oke, bagus. Pintar-pintar di komputer. Kemudian bisa file search. Nah, file search tinggal search aja. Kemudian ada aksesoris ini, ada screenshot. Jadi kalau mau ngambil screenshot, misalnya select aja nih, nah screenshot ini ya bisa kelihatan tuh kan, mau di save mana, di my document misalnya. Nah, di save bawah. Nah, kalau dibuka ini ada di my document. Nah, ini dia misalnya. Nah, seperti itu. Keren kan? Keren. Kemudian lanjut ke menu aksesoris berikutnya. Oke, nggak usah dah yang grafik. Ya, di sini ada GIMP, GNU Image Manipulation Program. Oke, ini seperti ya Photoshop zaman dulu ya, versi awal Photoshop tuh seperti ini fitur-fiturnya. Oke, misalnya kita mau ngedit yang tadi tuh, yang ini. Nah, bisa kita size-nya, image size, kita bisa scale image. Nah, jadi misalnya cuma 300 biar ringan, dikirim ke WA misalnya gitu. Bisa diekspor, ekspor S apa misalnya. Wah. Oke, ini PNG ya. Misalnya ini bisa dibuat JPEG. Buat JPEG gitu ya. Ekspor. Nah, udah. Nanti di sini di file ini ya, di dokumen akan ada tuh buat JPEG. Ukurannya kan kecil ya, ukurannya akan menjadi lebih kecil. Kita view stylist. Nah, 43 ini kan 548, ini cuma 43 kilobyte. Oke, selanjutnya kita akan aksesoris sudah, grafik sudah, oke, internet ya, internet ini sudah ya. Multimedia, ini media player, jadi ada volume control, ada media player seperti itu. Jadi misalnya ini input device-nya apa, outputnya apa, recording dan sebagainya. Nah, kemudian multimedia udah. Sekarang ini nih yang ditunggu-tunggu, Office. Ini kalau nggak ada Office nih nggak seru ya. Jadi kita aplikasi ini apa, operating system atau semacam Windows atau Mac atau Linux ini mesti punya Microsoft Office ya, program Office, entah itu Microsoft Office atau LibreOffice. Nah, di sini menggunakan LibreOffice karena dia open source dan gratis ya, jadi nggak perlu pakai bajakan-bajakan ya. Dan ini bagusnya lagi, dia sudah sediakan PDF viewer, jadi kalau dokumennya PDF maka bisa dibuka. Oke, di sini spreadsheet, jadi ini Excel-nya LibreOffice, ini spreadsheet namanya ya. Oke, tunggu, dia akan buka ya seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal di terus, nah seperti ini. Misalnya ini misalnya penjualan. Oke, barang, ini barang misalnya ya. Ini barang jumlah total barangnya, misalnya sampo, sabun, terjual berapa, 20. Harga nih, harga satuan misalnya 300 rupiah ya, atau 1000 rupiah, 1500 ya. Terus oke. Nah, terjualnya berapa total, terjualnya misalnya 20.
maka totalnya sama dengan ini, sama dengan B4. Oh, ini formula ya, formula B4 dikali C4, maka hasilnya ya 30.000. Ini tentu bisa diformat seperti halnya number misalnya, tuh number berapa digit ini bisa. Oke. Jadi kalau misalnya di sini ada misalnya ada jual apa, misalnya Indomie harganya ada 3.000, terjualnya adalah 140, maka di sini tinggal di copy aja, Ctrl C, enter. Oke. Kemudian untuk menjumlahkan ini tinggal di sama dengan sum sini, ini sama dengan sum. Nah, ini tinggal gerakkan, langsung nggak bisa ini sampai nih. Oke, enter, offset sama dengan sum ini, enter. Oke, 750.000, format lagi, number misalnya ya. Oke, asik kan? Bisa dokumen misalnya jadinya penjualan, laporan penjualan, lihat ini XLS ya. Oke, sudah jadi kan? Ya, sudah jadi kan? Ya, cukup menarik ya. Oke, ini Excel bisa. Oke, jadi kalau bisa dibuka lagi ini dokumennya, itu ada laporan penjualan, bisa dibuka, bisa. Nah, masih ada kan? Oke. Oke, selanjutnya itu aja. Kalau Microsoft Word-nya bisa nih. Misalnya sharing penggunaan tutorial Linux Lite ini 405 ya. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini tinggal dikasih judul, title di tengah-tengah otomatis, kemudian di bawahnya Linux Lite adalah Linux Lite, salah satu distro Linux yang ringan, bisa diinstal di komputer dengan komputer yang lama dengan spesifikasi minimal ya, misal memori 2 GB itu simpan. Tutorial Linux Lite 4.5 misalnya gitu. Oke, maka di sini akan kita bisa lihat di folder My Dokumen. Nih, kita klik lagi, double klik, nah muncul gitu. Warnanya dikasih merah deh, ini biru, biru, kayak biru kan. Kita simpan lagi. Itulah Linux Lite. Oke, untuk sistem misalnya kita bisa melihat partisinya, hard disk ini apa aja ada ya. Ini kebetulan saya men-setting 80 GB, jadi bisa kelihatan seperti ini. Kemudian sistem ini kita bisa lihat apa aja ya, memori yang berapa yang pakai memori ya. Memorinya ini ada 3 GB, yang kepakai 1,3,
kemudian CPU-nya ini, memori yang pakai ini sudah apa ini, oh swap, oke, 2% CPU ya. Ya, ini uptime-nya sudah 33 menit. Oke. Ya, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian misalnya apakah bisa lock? Nah, lock screen. Oke, bisa lock screen ya. Kemudian inilah logout. Ini apa ini? Setting manager di kiri ya. Ini sebenarnya sama kayak seperti tadi, cuma ini lebih visualnya lebih bagus nih, pakai icon-icon seperti ini. Sama seperti setting yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ya, ini kita logout, tinggal klik ini logout. Apakah mau restart, mau shutdown, switch user dan sebagainya. Oke, kita shutdown saja. Ya, inilah sampai di sini tutorial tentang Linux Lite. Semoga bermanfaat.